Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri dan Eka Tipenda, lalu Aice Syakira, Siska Amelia Putri, dan Windy Dwi Fitri akan menjelaskan tentang aplikasi pengetahuan. Dengan materi, karakteristik individu pekerja pengetahuan, taksonomi tujuan pembelajaran Bloom, analisis dan pemodelan tugas, aplikasi pengetahuan pada grup dan tingkat organisasi, penggunaan ulang pengetahuan, dan repositori pengetahuan. Selanjutnya langsung saja kepada pembaca pertama, Aici Syakira, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, karakteristik individu pekerja pengetahuan. Dunia bisnis sangat menyukai pengguna instrumen seperti penilaian gaya kepribadian Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Menurut Myers dan kawan-kawan pada tahun 1998 untuk menilai perbedaan gaya kepribadian. Menurut Webb, pada tahun 1998, dalam sebuah studi dari perusahaan konsultan PricewaterhouseCoopers, menunjukkan bahwa kepribadian yang kuat adalah penting dalam berbagi pengetahuan, terlepas dari kualifikasi dan pengalaman sebelumnya. Next, ya. Pendekatan alternatif untuk pemodelan pengguna diusulkan pada gambar di bawah, di mana secara umum pendekatan itu didasarkan pada interaksi pengguna dengan sistem komputer untuk melakukan tugas yang mengarah pada perubahan sistem. Agen pengamat atau rutin perangkat lunak mengamati perubahan ini sesuai dengan model observasi untuk menghasilkan log atau jejak dari apa yang telah dilakukan pengguna. Jejak tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi dan mengekstrak signifikan episode dan menafsirkannya sesuai dengan tanda tangan tugas yang dijelaskan. Faktor penting yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pemodelan pengguna adalah proses yang berkelanjutan, bukan kesepakatan sekali pakai. Next. Kemudian ada juga taksonomi tujuan pembelajaran Bloom. Bloom membagi pengetahuan menjadi skema hierarkis yang membedakan antara keterampilan psikomotorik, domain afektif, dan domain kognitif. Yang pertama, taksonomi domain kognitif menunjukkan adanya tingkat dari rendah ke tinggi, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, domain afektif mencakup cara kita menangani hal-hal secara emosional seperti perasaan, nilai, penghargaan, antusiasme, motivasi, dan sikap. Yang terakhir, domain psikomotor meliputi gerakan fisik, koordinasi, dan penggunaan area keterampilan motorik. Kemudian pembelajaran individual untuk memfasilitasi penerapan pengetahuan muncul dalam sketsa di Hughes Space and Communication. Di sini ada dua penerapan pengetahuannya. Yang pertama, Hughes Space and Communication atau HSC adalah unit dari Hughes Electron ICS Corporation, anak perusahaan General Motors. Ini adalah keterampilan yang merupakan bagian dari manajemen sebuah bisnis, dan itu harus menjadi salah satu alat yang dimiliki setiap manajer dalam repertoarnya. Dan yang kedua, dalam knowledge management, lebih baik memimpin bukan dengan arahan, tetapi dengan layanan, memberikan arahan bantuan yang diperlukan untuk memungkinkan mereka meningkatkan pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih
Kepada Aice Shakira, selanjutnya kepada Windy Dwi Fitri dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu analisis dan pemodelan tugas. Analisis tugas mempelajari apa yang harus dilakukan pekerja pengetahuan sehubung dengan tindakan spesifik yang harus diambil atau proses kognitif yang harus dipanggil untuk mencapai tugas tertentu. Misalnya, per 1994. Metode yang paling umum digunakan adalah dekomposisi tugas yang memecahkan tugas tingkat tinggi menjadi subtugas dan operasinya. Selanjutnya yaitu dekomposisi tugas dapat dilakukan dengan menggunakan tahap berikut. Yang pertama yaitu identifikasi tugas yang akan dianalisis. Yang kedua, pecah menjadi 4 hingga 8 subtugas. Yang ketiga, gambarkan subtugas sebagai diagram berlapis untuk memastikan bahwa tugas tersebut selesai. Yang keempat, tentukan tingkat detail yang akan diuraikan. Yang kelima, pastikan dekomposisi penomoran konsisten. Yang keenam, presentasikan analisis tersebut kepada orang lain yang belum terlibat dalam dekomposisi, tetapi mengetahui tugas yang cukup baik untuk memeriksa konsistensi. Selanjutnya, aplikasi pengetahuan pada grup dan tingkat organisasi. Sistem manajemen pengetahuan berevolusi dari alat manajemen informasi yang mengintegrasikan banyak aspek lingkungan kerja kolaboratif didukung komputer. Dengan sistem manajemen informasi dan dokumen, karakteristik utama KMS adalah dukungan untuk, yang pertama, komunikasi antar berbagai pengguna, yang kedua, koordinasi aktivitas pengguna, yang ketiga, kolaborasi antar kelompok pengguna dalam pembuatan, modifikasi, dan diseminasi artefak dan produk. Yang keempat, mengontrol proses untuk memastikan integrasi dan melacak kemajuan proyek. Baiklah, saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada Windy Dwi Fitri. Selanjutnya kepada Siska Amelia dipersilahkan. Selanjutnya, penggunaan ulang pengetahuan. Ada 3 peran utama yang diperlukan untuk penggunaan kembali pengetahuan. Yang pertama, penghasil pengetahuan yaitu orang yang memproduksi atau mendokumentasikan objek pengetahuan. Yang kedua, pelantara pengetahuan yaitu yang menyiapkan pengetahuan untuk digunakan kembali dengan mengindeks, membersihkan, mengemas, dan bahkan memasarkan objek pengetahuan. Selanjutnya, pengguna ulang pengetahuan yaitu yang mengambil, memahami, dan menerapkannya. Selanjutnya, 4 situasi penggunaan kembali yaitu yang pertama, produsen kerja bersama yang menghasilkan pengetahuan yang kemudian mereka gunakan kembali. Yang kedua, praktisi kerja bersama yang menggunakan kembali kontribusi pengetahuan masing-masing Bution. Selanjutnya, pemula yang mencari keahlian, dan terakhir, penambang pengetahuan sekunder. Yang terakhir yaitu repositori pengetahuan. Davenport, Dillung, dan Beers 1998 membuat perbedaan antara repositori yang menyimpan pengetahuan eksternal seperti yang dikumpulkan dari intelijen kompetitif, demografis, atau data statistik dari reseller data dan sumber publik lainnya,
dan repositori pengetahuan internal yang menyimpan informasi informal seperti transkrip, diskusi kelompok, email, atau bentuk komunikasi internal lainnya. Repositori pengetahuan harus menjadi toko serba ada untuk aplikasi pengetahuan. Karyawan harus dapat menemukan apa yang mereka butuhkan untuk mengakses, memahami, dan menerapkan pengalaman kumulatif dan keahlian organisasi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siska Amelia. Dan dengan demikian berakhirlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.